Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Bu. Jelas. Oke, baik. Acara akan segera kita mulai. Untuk rekan-rekan semuanya diharapkan untuk mengaktifkan kamera. Baik, mungkin sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Profesor Dr. Ale, apakah sudah ada di room? Oke, baik. Insyaallah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin menyapa lagi Ibu Ivan Arisanti, apakah sudah ada di room? Bapak Ahmad Junaidin, apakah sudah ada di room? Sudah ada, Bu. Bapak Topan Rahmatul Iman, apakah sudah ada? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Kepada yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Alek ASE SPD MPD selaku keynote speaker. Ibu Ivon Arisanti PhD selaku narasumber. Bapak Ahmad Junaidin PhD selaku narasumber. Bapak Topan Rahmatul Iman SPD MA selaku narasumber kita pada pagi hari ini, serta peserta webinar online yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk mendapatkan ilmu dari para narasumber yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, kita mengadakan webinar nasional yang mengangkat tema How to Get Over Scholarship Kuliah ke luar negeri susah nggak sih? Sebelum memulai acara ini, izinkan saya, Susi Susanti, sebagai Master of Ceremony webinar nasional pada pagi hari ini, membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, penyampaian keynote speaker. Acara keempat, penyampaian materi oleh narasumber kita. Acara kelima, sesi tanya jawab. Dan acara yang terakhir, penutup. Mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia yang bertugas, mohon dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada panitia. Selanjutnya kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu peserta disilakan menyalakan kameranya. Silakan panitia untuk memulai sesi foto bersama. Silakan rekan-rekan semuanya untuk mengaktifkan kameranya karena sesi foto bersama akan dimulai. Panitia, apakah sudah melakukan sesi foto bersama? Baik, terima kasih. Sesi foto bersama sudah selesai. Acara selanjutnya masuk kepada acara inti, penyampaian materi yang akan dipandu oleh rekan moderator kita pada pagi hari ini. Kepada moderator kita, Ibu Partiwi Sakti M. Hum, dipersilakan. Mana tulisannya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Ya, cukup jelas. Cuma ada Oh echo iya. sedikit. Ya. Oh iya ya. Oke. Mohon maaf ini ada sedikit kendala, ring light saya tidak nyala, jadi agak sedih. Apa namanya, gelap ruangannya. Baik. Atau nggak usah pakai itu, pakai headphone itu ya. Itu lebih clear. Nggak usah pakai itu di kuping. Ya. Kayaknya nggak bisa, Prof. Oke, no problem. Ya, baik. Ya, yeah. Thank you, Prof. Ya, terima kasih saudari rekan MC Mbak Susi. Ya, terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir di ruangan Zoom. Baik, mohon izin, kita akan mulai webinar pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang sangat kami hormati, Bapak Prof. Dr. Alek Abdullah, SS, SPD, MPD, selaku keynote speaker dalam acara webinar hari ini. Terima kasih banyak, Pak, telah meluangkan waktu pada pagi hari ini di sela-sela kesibukan Bapak sebagai salah seorang guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang sangat kami hormati Ibu Ivon Arisanti, filosofi dokter, kemudian Bapak Ahmad Junaidi, filosofi dokter, dan Topan Rahmatul Iman, SPD MA, selaku narasumber dalam acara webinar pada pagi hari ini. Tentu yang kami banggakan rekan-rekan panitia webinar nasional beasiswa luar negeri, yakni dari pihak Mimbar Hukum Indonesia, yang selalu mengadakan acara webinar gratis setiap bulannya. Jadi ini sebuah
lembaga Mimbar Hukum Indonesia yang bergerak di bidang mengadakan seminar seperti hukum kenotariatan, hukum bisnis, hukum perdata, pidana, dan hukum tata negara, Prof. Jadi memang sudah menjadi komitmen kami untuk mengadakan webinar gratis dengan tema-tema yang cukup relevan pada masanya gitu, Prof. Yang kami banggakan para ketua-ketua lembaga daerah dan jajarannya yang menjadi mitra dalam suksesnya webinar nasional pada pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati dan juga sangat banggakan Bapak, Ibu, Mas, Mbak, rekan-rekan peserta webinar nasional pagi ini. Nah, izinkan saya, Pratiwi Sakti, selaku moderator dalam webinar nasional saat ini. Nah, semoga kita semua, terutama Bapak, Ibu, Mas, Mbak, rekan-rekan peserta webinar bisa dengan seksama mengikuti rangkaian kegiatan pagi ini sampai akhir. Nah, webinar nasional yang diselenggarakan pada pagi hari ini, Rabu 3 Januari 2024, mengangkat tema How to Get Overseas Scholarship. Kuliah ke luar negeri itu susah nggak sih? Nah, itu nanti kita akan dapatkan dari para prof, narasumber kita yang hebat, Pak Ahmad Junaidi, kemudian Ibu Ivon Arisanti, dan Pak Topan Rahmatul Iman, karena beliau-beliau ini sudah pernah mengenyam pendidikan di luar Indonesia gitu ceritanya ya. Kemudian acara ini kami mulai jam 8 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau di waktu Sumbawa, NTB itu jam 9 sampai jam 11. Di waktu Indonesia Tengah itu sampai jam 12. Nah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita masuk pada acara inti yang telah kita tunggu-tunggu, yakni pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh keynote speaker dan narasumber. Alokasi waktu paparan materi masing-masing 30 menit. Nah, penyampaian pertama yaitu akan disampaikan oleh keynote speaker Bapak Prof. Dr. Alek Abdullah, SPD, MPD, postdoktoral. Jadi beliau melakukan postdoktoralnya di Ohio State University. Nah, postdoktoral itu seperti apa? Nanti Prof akan menjelaskan ya. Kemudian beliau ini merupakan guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nanti lalu selanjutnya nanti ada pemateri selanjutnya yakni Ibu Ivon Arisanti PhD. Nah, beliau ini kalau nggak salah S1-nya UNRAM. Nanti beliau juga akan paparkan. Beliau merupakan awardee beasiswa NTB dan Elite Scholarship CYUT, alumni Chayong University of Technology Taiwan. Nah, beliau nanti juga akan paparkan. Kemudian penyampaian selanjutnya itu narasumber Bapak Ahmad Junaidi. Nah, ini bagi yang suka nonton YouTube ini kayaknya dipertanyakan ini kalau nggak tahu Pak Ahmad Junaidi di YouTube nih. Jadi beliau ini sudah terkenal di YouTube, Instagram juga. Dan kalau saya pribadi tahunya beliau ini karena beliau pernah berteman dengan Pak Roni Hartono. Roni Hartono ini merupakan salah satu dekan Fakultas Psikologi dan Humaniora yang tempat saya mengabdi saat ini. Beliau ini juga kalau nggak salah saya nonton dari YouTube-nya beliau ini dapat 2 beasiswa S3 sekaligus, ada di Amerika sama di Australia, dan beliau memilih Australia. Nanti dibenarkan Pak kalau saya salah dengar di YouTube-nya gitu. Nah, pemateri kita yang ketiga ini juga cukup keren juga, namanya Pak Topan Rahmatul Iman. Beliau kalau nggak salah di IKIP ya S1-nya, S2-nya itu di Swedia, di Lund University. Nah, beliau juga sekarang menjabat sebagai wakil dekan Sospol ya kalau nggak salah Pak, nanti dibenarkan saya. Nah, untuk selanjutnya ini, untuk mempersingkat waktu, coba saya akan bacakan CV, kurikulum vitae dari pemateri kita yang pertama, yakni Prof. Alek. Jadi Prof. Alek ini lahir di Lido. Jadi cara penyebutannya itu kalau fonetiknya Lido. Tapi sebenarnya itu Lido sebelum Mekar sendiri. Sebenarnya beliau ini di Soki lahirnya. Nah, kayak gitu. Kalau gitu nggak salah, kalau nggak salah ya Prof. Nah, terus beliau menamatkan S1-nya di Makassar, di Universitas Satria, kemudian S2, S3-nya dia di Universitas Negeri Jakarta, dan beliau ini sudah melanglang buana di Universitas Negeri dan Swasta di Jakarta, dan pada tahun 2009 beliau diangkat menjadi ASN di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Pada tahun 2010 sampai 2011, Prof. Alek ini dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk melanjutkan postdoktoralnya di program postdoctoral at the Ohio State University, tempatnya di Columbus di Amerika Serikat. Nah, kalau untuk lebih singkatnya, untuk mengetahui profil beliau itu bisa saja diklik di Google Scholar-nya. Disiplin keilmuan beliau ini pendidikan bahasa, language education, discourse analysis, kemudian teaching English to speakers of other languages. Nah, subdisiplinnya linguistics dan pragmatics. Kemudian untuk CV ini saya langsung saja baca CV semuanya ya. Nah, untuk CV Bu Ivon, oh ini ada saran dari pemateri. Ini satu-satu aja nanti dibacakan pas beliau-beliau ini akan mengisi materi. Nah, untuk pemaparan pertama kita persilahkan kepada Prof. Alek Abdullah untuk memaparkan materi. Kepada beliau, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup kedengaran, teman-teman? Jelas? Atau gimana? Kurang jelas? Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilm warzuqni fahma. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah langit dan bumi dan di antara keduanya. Masya Allah. Subhanakallah, tidak ada yang kita tahu kecuali Allah beritahu dengan kesungguhan, dengan powerful, dengan perseverance, kita untuk meraih ilmu yang sedikit Allah berikan di muka bumi ya teman-teman. Salam taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah hamba Allah yang diutus di muka bumi untuk menghijrahkan, to change from the darkness to the brightness ya. Yang dikirim oleh Allah untuk menghijrahkan kegelapan menuju kecahayaan. Wow. Satu kegiatan pagi ini rupanya yang didesain sedemikian rupa untuk upaya menghijrahkan kegelapan menuju kecahayaan. Dari Soki, dari Incera, dari NTB rupanya pingin flying over NTB, West Nusa Tenggara to overseas. Not only in Japan, America, Australia, Taiwan, any more countries are overseas. Insya Allah. Ini saya sangat super semangat. Saya diundang dengan Ibu Pratiwi Sakti, orang yang super sakti sepertinya, karena orang ini bisa super high connector, jadi orang yang super menghubungkan ilmu dari ilmu ke ilmu, dari hamba Allah ke hamba Allah gitu, lalu menyampaikan ilmu mungkin sebagian kecil yang kita peroleh mungkin teman-teman ya. Saya alhamdulillah kita pagi ini dalam kondisi sehat walafiat tentunya. Ini semua adalah berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada izin dari Allah, tidak bisa kita lakukan. Illa bi iznillah, nothing can be done. Oke, insyaallah. Perhadirin yang mulia dan dimuliakan Allah, sebelum saya menyampaikan lebih jauh lebih ini, saya mohon izin Ibu Pratiwi untuk share screen ya, mungkin Ibu Pratiwi. Oke. Apa kelihatan Ibu Pratiwi, teman-teman? Iya, terlihat, Prof. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini sebelum saya menuju ke sana, saya ingin sapa teman rekan kita yang super mantul, kepada yang terhormat Pak Ahmad Junaidi, Unram. Salam kenal Pak.
Salam kenal, Prof. Salam Masya kenal. Allah, Ini senang pengen sekali dengar Pak cerita Rahmat. postdoc-nya nih. Alhamdulillah. Pak Rahmat, kalau boleh tahu dari Sumbawa, Bima, atau di mana mungkin Lombok? Saya di Lombok Tengah, Pak. Oh, Lombok Tengah. Ya, Ya, saya di Lombok Tengah. Sekarang sedang berada di UNRAM ini, di perpustakaannya. Masya Ya. Allah, Masya Allah. Ya, arah dengan sekian ini pelunggu ya. Sudah Terima pintar, kasih, Bapak. pelunggu, terima kasih. Nggih, salam kenal, Ya, Prof. saya juga pernah 4 tahun di Mataram, Pak, sebelum Oh, nggih. di Muhammadiyah. Sapaan kedua, terima kasih Pak Ahmad. Saya teruskan ke Pak, apa tadi yang kedua, rekan kita yang super adalah Pak Topan. Hai Pak. Oh, ya, halo Prof. Hai, Masya Allah, Pak Topan, Rahmatul Imam. Waduh, nama ini luar biasa ya. Posisi di mana Pak Ahmad? Insya Allah. Saat ini di Sumbawa, Prof, di Sumbawa. UTS. Ya, Asli Sumbawa juga, Insya Allah. ya, saya asli Sumbawa. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Topan, salam kenal, mudah-mudahan sehat selalu, Insya Allah. Salam kenal juga, Prof. Oke, amin. Yang berikutnya, mohon izin Ibu Ivon, oke, Ibu Ivon. Rupanya Ibu Ivon ada, Insya Allah. Oke, mungkin beliau sedang belum ini, Insya Allah. Pada saatnya nanti Ibu Ivon akan memainkan peranan super mantul di sini untuk bagi-bagi ilmu. Dan super konektor tadi saya bilang Ibu Pratiwi dan semua kru-kru, Ibu Susanti, Susi Susanti. Ini satu pemain badminton Indonesia yang super mantul legenda ya. Ini dihadirkan pagi ini namanya yang super mantul ya. Alhamdulillah. Baik teman-teman, yang tidak kalah penting supernya adalah para pendekar, peserta atau partisipan yang meluangkan waktu pagi ini tentunya untuk mendapatkan atau berbagi atau saling paham tentang hal-hal yang mungkin berpeluang untuk kita raih teman-teman ya, insya Allah. Untuk itu singkat padat waktu kurang lebih 30 menit ya perjalanan saya berselancar di sini, Ibu Pratiwi tentunya. Okay, first of all, the kicking off, I would like to give a special appreciation for the incredible Ibu Pratiwi or those of the organizing committee, ya tentunya yang telah membuat hal ini menjadi bisa berada pada kesempatan yang sama kita ya. Ini teman-teman saya buat judul kecil ya. Judul kecilnya agak beda dengan judulnya Ibu Pratiwi, tapi maksudnya sama Ibu Pratiwi ya. Jadi saya ini breaking through border ya. Jadi menyibak ya, menyingkap kegelapan menuju apa ya beasiswa luar negeri kata Ibu Pratiwi ya. Why not? Kenapa tidak gitu ya? Ya, udah terbukti rekan-rekan Pak Topan, Pak tadi rekan kita Pak Ahmad atau Pak apalagi tadi Ibu Ivon, alhamdulillah sudah banyak merasakan bagaimana perjuangan di luar negeri tentunya dengan pintu beasiswa ya teman-teman. Kemudian berikutnya sedikit saya mau geser-gesernya kemana saya insya Allah. Oke, ini Masya Allah. Topik ini saya akan bermain Ibu Pratiwi dalam kurang lebih 5 poin utama ini ya. Satu adalah a glance of Indonesian education. What should people prepare for future? Kenapa beasiswa luar negeri dan tantangan apa yang mungkin berpeluang ya, yang sangat mungkin terjadi. Dan terakhir adalah epilog tentunya. Baik, saya menuju ke slide berikutnya. Oke, hadirin, kita harus tahu kita berada di negeri di dunia ini ada di posisi kita berada di wilayah mana ya? Tentunya di Asia ya, Asia Tenggara atau Asia Timur Tenggara, Indonesia. Jika kita perhatikan hadirin ya, perhatikan Indonesia ada di bagian kecil bawah ini ya, bawah. Dan kalau kira-kira Lombok ada di mana Ibu Pratiwi?
Subhanallah, Lombok ada di di mana ini kira-kira? Kecil sekali ya dunia kita. Mohon Ini maaf, Prof, slide-nya belum jalan. nggak jalan ya? Iya, Dari awal kami nggak bisa. jalan. Iya, belum jalan ke petanya, ke globe-nya. Atau kami bisa bantu. Atau Ibu Pratiwi bisa ini? Atau Ibu Pratiwi bisa ini? Saya stop dulu gitu ya? Iya, Boleh. Prof. Ya, Prof stop dulu, lalu kami akan bantu jalankan. Silakan. Sorry. Mohon dibantu Ibu Pratiwi. Terima kasih. Ya, nanti coba jalankan ini, Prof. Oke, mudah-mudahan. Gimana Ibu Pratiwi? Ini Prof, sambil kami buka slide-nya, disampaikan secara umum aja dulu. Oh. Ya. Ya, sambil kami buka slide-nya, mohon disampaikan secara umum dulu. Oke, teman-teman, kita pahami bahwa saat dalam ada posisi poin pertama, a glance of Indonesian education. Jadi Indonesia per hadirin berada dalam di posisi Asia ya, Asia Timur Tenggara, agak selatan gitu. Indonesia memiliki keragaman yang super ini dari segi bahasa, kurang lebih 310-an, 16 atau beberapa puluh bahasa, dan keragaman ras gitu dan suku bangsa yang luar biasa banyaknya. Ini mengindikasikan bahwa Indonesia memang kita terutama di wilayah NTB utamanya kita harus memiliki semangat yang tinggi untuk berkompetisi ya teman-teman tentunya, karena Indonesia ini kurang lebih pada saat ini 270 sampai 80 juta penduduk, Masya Allah, banyak sekali ya teman-teman. Oleh karena itu ini juga mengindikasikan bahwa perjuangan ini tidak main-main karena perjuangan yang penuh dengan banyak tantangan tentunya. Ya, siapa yang terseleksi dengan super baik atau mengikuti bisa memenuhi syarat itu yang bisa menuju apa yang kita cita-citakan tentunya. Berikutnya teman-teman terkait dengan fakta di Indonesia bahwa kalau kita lihat sekolah, ini sekolah sudah berapa ribu, 250.000 sekolah ya. Ini tentunya. Kemudian guru kurang lebih 2.600.000 atau hampir 3 juta ya jumlah guru di Indonesia. Kemudian yang disayangkan teman-teman, tenaga pendidik di Indonesia kurang lebih menurut data ini 54% berada di bawah kualifikasi. Wow, ini mengindikasikan bahwa kita memerlukan peningkatan dan pengembangan kompetensi, terutama kompetensi sumber daya manusia, selaku pengajar, mentor, guru, dan seterusnya. Kemudian kurang lebih 1,5 orang di Indonesia, anak muda ya, tentunya yang ini yang masih kendala teman-teman yang bermasalah dalam kaitan pengembangan atau meneruskan pendidikan. Ini faktor pendidikan menurut saya adalah faktor yang sangat penting untuk menghijrah tadi, ya, menghijrahkan kegelapan menuju kecahayaan kehidupan dunia, termasuk kehidupan akhirat. Itu para hadirin untuk terkait dengan keadaan posisi pendidikan kita di Indonesia. Ibu Pratiwi, gimana? Halo? Gimana Ibu Pratiwi? Udah bisa buka? Lanjut dulu, Prof. Ini masih kita buka. Oh, oke. Subhanallah. Baik, sedikit saya masuk di level perguruan tinggi ya, di perguruan tinggi di Indonesia. Secara ranking universitas di dunia, Indonesia
ini hanya bisa masuk 10 besar. Yang bisa saya sebut di sini kurang lebih yang masuk kategori 10 besar di Indonesia ya, di Indonesia dengan urutan pertama ITB ya, pertama ITB, yang kedua Universitas Indonesia, yang ketiga Universitas Gadjah Mada, yang berikutnya adalah Universitas 11 Maret. Yang kelima adalah BINUS University Jakarta. Yang keenam Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kemudian nomor ketujuh Universitas Diponegoro Semarang ya, Semarang. Kemudian ke-8 Universitas Pajajaran Bandung tentunya. Yang berikutnya adalah Universitas Hasanuddin Makassar. Ini tempatnya Ibu Pratiwi tentunya mungkin ini ya. Ya, Prof. Unhas. Unhas, oke. Gimana Ibu Pratiwi, udah bisa ketemu? Sedang dibuka, Prof. Sedang dibuka. Wow, ini oke. Ada poin berikutnya adalah saya masuk kepada what should people prepare for in the future. Ini pertanyaan penting para hadirin. Apa yang harus kita perlukan atau kita siapkan untuk menghadapi tantangan masa depan? Ini teman-teman, ini satu pertanyaan menantang sekali. Kurang lebih saya mengungkapkan 7 poin terkait dengan hal-hal penting yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi masa depan. Pertama adalah education and skill development. Jadi poin pertama, para hadirin, yang penting sekali adalah pendidikan. Pada hari ini, saat ini, teman-teman yang luar biasa yang mengikuti mengikuti webinar ini, kita bahas tentang bagaimana kita meraih pendidikan sebaik-baiknya, setinggi-tingginya melalui satu jalur, yaitu jalur beasiswa. Tentunya, insya Allah, yang di bawah payung pendidikan. Karena untuk Bapak Ibu atau rekan-rekan ketahui bahwa hanya melalui pendidikanlah ya, apa yang kita inginkan, cita-cita bangsa, cita-cita negara, cita-cita personal, cita-cita seluruh hal-hal kehidupan kita bisa menghijrahkan dengan cara cepat. Ya, saudara-saudara bisa bandingkan orang yang mungkin teman kita yang tamat SMP, tamat SMA sama, kemudian mungkin tamat S1 sama gitu ya, tapi belum melanjutkan studinya. Bapak Ibu atau rekan-rekan bisa bandingkan betapa ada perbedaan, tentunya bisa dari segi mungkin pengalaman, tentunya pengalaman, kemudian isinya ke dalam lagi mungkin pengetahuan, kemudian skill, dan hal-hal lain yang dimiliki yang terkait dengan konsep yang dipahami di bawah payung pendidikan. Kemudian ke depan para hadirin, apa Bapak Ibu bisa lihat PowerPoint saya? Ibu Pratiwi, gimana? Halo, Ibu Pratiwi. Bisa, Prof. Ada? Bisa lihat? Iya, bisa, Prof. Enggak, maksudnya PowerPoint saya kelihatan mungkin? Iya, terlihat. Iya, terlihat. Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Ini poin kedua, rekan-rekan yang super sekali, financial literacy and planning. Jadi ke depan itu orang-orang yang memiliki perencanaan yang baik, termasuk hari ini teman-teman, adalah upaya untuk menyiapkan diri, tentunya dengan segala persiapan untuk memenuhi to fulfill the requirement needed by the University overseas, misalnya segala apa yang dibutuhkan untuk meraih pendidikan melalui tentunya tidak kalah penting ini teman-teman. Apapun yang kita lakukan ini dengan kata kunci ini nih. Ini kaitan dengan literasi keuangan, bahasa kerennya. Bahwa kuncinya adalah memang uang bukan segala-galanya, bukan. Tapi tidak bisa melakukan segala-galanya kalau tanpa uang. Itu kata orang ya, kata orang. Benar juga ya. Jadi perencanaan keuangan atau untuk mendukung to backup the study ya, untuk backup itu tentunya dengan keuangan. Kemudian teman-teman, poin ketiga, kalau kita mau melakukan untuk menghadapi tantangan ke depan itu, perhatikan kondisi kita ya tentang kesehatan dengan bagaimana kemakmuran, kesehatan itu berilmu tinggi, memiliki ilmu yang banyak,
Tapi dengan kondisi kesehatan tidak ada, itu juga tidak ada gunanya gitu ya. Hal yang sangat penting adalah juga kita tidak kalah penting untuk persiapan adalah kaitan dengan health and wellness. Poin keempat adalah building relationships and networks. Jadi ini hari ini teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan super semua, kita sedang membangun hubungan. Ya, hubungan tentunya hubungan antara personal, interpersonal, antar teman sejawat, mungkin teman lebih luas lagi, antar provinsi, antar regional, maupun antar dunia atau negara-negara luar tentunya. Karena ya teman-teman, kebetulan ya saya sudah kurang lebih 3 kali kaitan ke penelitian internasional di Amerika. Jadi kalau saya tidak memiliki hubungan, koneksi yang cukup baik dengan teman-teman misalnya di Amerika gitu ya, di New York, di beberapa negara bagian di Amerika, itu sulit bagi saya untuk mendapatkan misalnya penelitian kolaboratif internasional. Oleh karena itu teman-teman mungkin jalannya kalau bisa nanti kan ada sekarang itu ada LinkedIn ya, LinkedIn ada itu perlu teman-teman buka bagaimana orang berdiskusi di LinkedIn atau ada lagi yang lain-lain yang berkaitan yang bisa kita berkontak atau mingle with atau berhubungan dengan orang-orang luar negeri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan atau menguatkan networks. Jadi jaringan ini penting, teman-teman. Oke, yang kelima, resilience and adaptability. Ini super penting menurut saya, nomor 5. Kenapa? Ini di zaman masa kini dan akan datang, teman-teman, resiliensi ini ketahanan, apa ya, bahasa ini ketahanan mental untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi. Ini kalau orang misalnya nyoba beasiswa sekali nggak tembus, udah susah katanya, nggak coba lagi. Kemudian tes TOEFL-nya nggak lulus, ini coba lagi. Ini coba lagi berulang kali, ini namanya resiliensi. Dan di antara resiliensi itu, perhatikan teman-teman, perlu teman-teman memiliki kemampuan untuk adaptability, kemampuan menyesuaikan diri. Ini penting sekali. Jadi kita misalnya dari Sumbawa atau dari Bima, dari Mataram, Lombok gitu ya, kita hanya tahu budaya lokal kita gitu. Kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi. Ini juga penting diperlukan dalam kaitan dengan overseas ya, ketahanan mental, ketahanan jiwa, keteguhan jiwa, ini penting sekali. Kemudian nomor 6, goal setting dan time management. Oke. Dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Jadi Allah bersumpah demi waktu ya teman-teman. Betapa Allah ini satu kali bersumpah demi masa. Kata Allah lanjutnya, innal insana lafi khusr. Semua hamba Allah berpotensi merugi. Semua kita ini rugi. Illal ladzina amanu. Siapa yang tidak rugi teman-teman? Satu adalah orang yang memiliki keyakinan. Tentunya kepada Tuhan ya, kata Allah, kalau Muslim. Kemudian illal ladzina amanu wa amilus solihati. Mengerjakan sesuatu yang kebaikan-kebaikan. Termasuk ini mengikuti pendidikan, meraih pendidikan yang baik, itu berupaya mendapatkan kebaikan-kebaikan, mengisi diri dengan kompetensi, dengan performance yang baik untuk bisa beramal dengan baik. Wa tawasau bil haq dan menegakkan kebenaran. Ini penting bagi kita. Apapun yang kita lakukan, berupayalah kebaikan. Karena hanya dengan kebaikan itu kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Kalau keburukan atau kejelekan itu tidak perlu dipelajari, teman-teman. Tidak butuh tenaga. Cukup mungkin angkat batu, lempar orang di pinggir jalan, itu masalah. Oke. Ini kata kunci saya. Again, time management is the key point for incredible thing for preparing for the student or any candidate. Jadi siapa aja yang jadi calon menuju luar negeri, tolong manajemen waktu secara baik, secara rapi, secara apik, secara istiqomah tentunya. Yang terakhir, yang ketujuh, adalah emotional intelligence and self-awareness. Jadi kecerdasan emosional ya, teman-teman, ini mengontrol jiwa, self-confidence, self-efficacy, self-concept, banyak sekali self-self itu ya.
perhadirin, teman-teman yang baik hati, ini perlu sekali untuk mengontrol diri, untuk memiliki kemampuan untuk memanajemen. Jadi manajemen itu kalau di Bandung itu ada namanya kolbo, apa ya, agim ya gitu ya. Ada manajemen hati, ada manajemen kolbo atau kolbo, ada manajemen waktu, kemudian ada manajemen kuliah, segala hal ya. Segala kehidupan ini merupakan manajemen yang cukup baik dan dikendalikan oleh emosi dan kecerdasan emosi yang cukup baik dan diakhiri dengan self awareness. Jadi self awareness ini teman-teman, kita ini menyadari bahwa diri kita berada dalam posisi apa gitu ya, dalam kondisi apa, dalam mengelola apa gitu ya. Ini super penting self awareness, karena kalau kita tidak memiliki kesadaran tentang diri, posisi kita berada di sini pada saat ini, apa yang ingin dilakukan, apa yang ingin diraih, apa yang ingin diusahakan, itu menjadi penting sekali. Ini poin nomor 3 atau 2 kurang lebih tadi. Sekarang saya masuk ke lebih inti lagi ya. Ini why overseas scholarship. Nah ini nanti ya teman-teman, ada 3 pendekar-pendekarwati nanti akan menjelaskan secara detail bagaimana memperoleh beasiswa ya. Tapi saya secara global ya menjelaskan bahwa mengapa beasiswa luar negeri. Nah, kenapa demikian? Nah, pertama, saya kurang lebih buat ini banyak sekali, tapi yang super penting nomor kurang lebih 5, 6, 7, 8 ya. Ini teman-teman, pentingnya kita meraih beasiswa luar negeri adalah untuk access the high quality education. Wow. Untuk, kalau boleh saya katakan, orang sering menyebutnya bahwa NTB ya, NTB itu memiliki rate or ranking of education level is average or low before average ya gitu ya. Ini itu juga membuat saya kenapa harus tidak berhenti untuk meningkatkan kompetensi, kemampuan, pendidikan dan seterusnya. Karena NTB itu adalah satu provinsi yang berposisi kalau didengar itu kurang inilah gitu ya, kesehatan dan pendidikan itu perlu ditingkatkan lah secara istiqomah, secara powerful gitu. Maka oleh karena itu teman-teman, jangan takut dan berdirilah tegak di negeri kita, tapi dengan menyiapkan segala hal untuk meraih apa-apa yang ada di luar kita. Itu penting. Kemudian yang berikutnya, overseas scholarship itu juga untuk bagaimana kita mengecam pendidikan di level berkelas atau di level dunia. Ini seperti Pak Tovan, Pak tadi Ibu Novi ya tadi ya, Ivon teman-teman itu adalah contoh real ya, teman-teman yang telah diberi kesempatan oleh Allah tentunya untuk meraih pendidikan yang berlevel internasional, world class university atau education. Alhamdulillah. Poin yang ketiga, tentunya dalam meraih pendidikan teman-teman pastikan bahwa teman-teman memiliki fokus ya, specialized field of study. Jadi jangan ngambang kiri kanan ya, gitu. Pastikan bahwa kita memiliki satu fokus. Ya. Ada yang tahu ini kepanjangan fokus ya? Kepanjangan fokus itu sama dengan dalam Al-Qur'an surat 94 ayat 7. Surat 94 itu Al-Insyirah ya. Ya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Fokus itu F, finish. O adalah one. Kemudian C itu adalah course. U adalah until. S adalah success. Jadi selesaikan satu topik, baru hijrah ke topik yang lain, dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesaikan satu hal, satu pekerjaan, satu topik, baru pindah dan kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Allah kita bermohon pertolongan. Oke, poin ketiga berikutnya, academic and professional growth. Jadi pentingnya meraih pendidikan luar negeri teman-teman atau beasiswa itu intinya adalah bagaimana kita mengembangkan kompetensi kita, terutama dalam konteks akademik, secara baik dan benar, dengan mengikuti standar atau syarat-syarat yang tentunya disyaratkan oleh perguruan tinggi atau host university ya yang dituju ya. Nah, itu penting. Kemudian setelah
kenapa kita juga meraih itu ke overseas scholarship, supaya kita memiliki global perspektif. Ini. Jadi kita sudah tidak memandang bahwa dunia itu tadi yang seperti yang saya tunjukkan di pulau itu, betapa bahwa Indonesia saja itu betapa kecil, bagian di bawah dari negara-negara yang besar, ya luar biasa. Saya melihat teman-teman betapa, bayangkan ya, Indonesia ini kalau dari Sabang sampai Merauke itu kurang lebih 6 jam. Misalnya Aceh ke Jakarta kurang lebih 3 jam ya, 3 jam. Jakarta menuju Irian Jaya kurang lebih 3 jam lebih, kurang lebih 6 jam. Sedangkan New York ke LA, Los Angeles itu wow 6 jam. Belum lagi ke Maryland, Ohio dan seterusnya. Itu betapa luasnya kalau saya lihat ya, karena saya sudah masuk semua mulai di Amerika ya, kurang lebih hampir tidak semua sih, sudah berapa puluh negara bagian di Amerika saya sudah masuki, karena posisi saya waktu ke Amerika memang sebagai postdoktor ya teman-teman. Jadi postdoktor itu kebetulan waktu itu saya sedang dapat beasiswa, kebetulan di Indonesia waktu itu saya meraih ini buku saya, buku linguistik ini ya, linguistik ini sempat nominasi nasional nomor 1 di Indonesia tahun 2010 di Indonesia. Alasan saya juga memperkuat buku ini di Amerika waktu itu. Ini buku pertama. Kemudian buku kedua yang alasan saya ke Amerika ini Classroom Action Research. Ini kurang lebih 500 halaman nih buku ini ya, teman-teman. Ini saya perbaiki di Amerika dengan counterpart saya yang super mantul di Ohio State University di Amerika. Jadi ada 2 buku ini produk saya setelah pulang di Amerika, teman-teman. Jadi nggak main-main menurut saya. Kerjaannya super semangat ya. Ya. Kalau disertasi kan mungkin lumayan lah. Disertasi adalah bagian dari tugas ya, tugas melengkapi. Dissertation is one of the requirement for completing a doctor program misalnya ya. Jadi ini yang membuat kita harus semangat menatap lebih jauh, lebih jauh dan lebih jauh lagi. Tentunya yang berikutnya, kenapa overseas kita perlu menjaring atau menatap lebih jauh, banyak sekali koneksi teman-teman. Ada kesempatan berkoneksi, opportunity for making connection with the other country, not only Indonesia, overseas of Indonesia, di luar dari negeri kita ya, yang super nih. Jadi kita terus berupaya untuk senantiasa membangun networking. Kemudian ini masuk lebih dalam lagi teman-teman, mengapa luar negeri? Karena ini yang super berbeda ya, ini research. Kalau di Indonesia, setahu saya hampir di Indonesia masih sedikit ya, perguruan tinggi mungkin melakukan namanya, kalau di Amerika di Ohio di tempat saya itu namanya IRB bahasa Indonesia, IRB, Institutional Review Board. Jadi ada dewan sebelum misalnya Pak Topan ini melakukan penelitian, mungkin juga di tempat Pak Topan dulu ada IRB, atau di Amerika namanya IRB, ada lembaga khusus yang mereview soal-soal atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi kalau di Indonesia udah ngambil data aja, bikin soal, tidak divalidasi. Padahal instrumen yang baik itu kalau menurut saya itu coba misalnya variabel, kemudian dipahami, bandingkan, kritisi, sintesis, konseptual, definisi operasional, kemudian kembangkan blueprint, kemudian kembangkan test item, butir-butir tes, kemudian validity test, kemudian reliability test. Jadi ada 12 langkah gitu kalau instrumen yang baik. Tapi nih di Indonesia nih bikin soal nggak jelas, ngumpul data, itu masalah. Ya terutama di tempat saya. Saya kritis sekarang ya. Saya melihatnya misalnya yang kecil, misalnya penelitian tentang bahasa, kosakata. Kosakata itu bayangkan kata kerja aja ada 10 macam gitu. Nih. Saya melakukan tesis saya ini. Tesis saya bukan ini judulnya, tapi saya bikin jadi buku. Jadi kata kerja bahasa Bima gitu ya. Nah, sekarang saya bikin judul apa? Kata kerja bahasa Bima dan penggunaannya dalam kalimat. Ini kata kerja ada bermacam-macam teman-teman. Jadi betapa bahwa ilmu itu
jangan anggap kecil. Karena yang kecil itu super dalam, super luas kajian di dalam itu, dan super komprehensif. Semakin fokus, semakin dalam, semakin luas, dan semakin komprehensif, itu semakin baik. Oke, kuncinya terkait dengan penelitian, teman-teman, karena persyaratan mungkin Pak Topan dulu waktu ke tempat universitasnya sudah dipersyaratkan untuk persiapan proposal ya, mungkin Pak Topan ya, waktu itu. Jadi perlu teman-teman buat proposal, karena lewat pintu proposal ini yang baik tentunya, yang menantang, yang membuka, yang menjelaskan tentang apa, itu sangat penting. Karena di beberapa perguruan tinggi mempersyaratkan adanya proposal yang super baik. Kemudian berikutnya tentunya secara inheren yang lebih dekat lagi, bahwa dengan meraih beasiswa luar negeri kita akan secara personal kita mengembangkan diri ya, mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, menemukan atau bertemu dengan orang-orang beda negara, beda ras, beda bahasa, dan beda seterusnya. Itulah mungkin bagian yang sangat penting juga bagi kita, bahwa to develop our culture, know anything, know someone else, grasp obtaining many more experiences gitu, meraih banyak pengalaman dan hal-hal lain. Inilah pentingnya kita untuk meraih beasiswa luar negeri. Yang terakhir, ini nggak main-main ini Pak Topan ya, access to funding opportunity. Jadi beasiswa luar negeri itu teman-teman, kenapa dipersyaratkan demikian rupa? Karena memang mahal. Ada teman saya melahirkan di Amerika waktu saya ada di sana. Bayangkan kalau melahirkan aja 600 berapa puluh juta, ratusan juta. Masya Allah, 60 juta melahirkan di Ohio itu biaya melahirkan anak, Masya Allah. Betapa kalau bayangkan kalau kita di NTB melahirkan di biaya 60 juta, wah ini enggak ribet ini jadinya. Oleh karena itu beasiswa luar negeri ini memang menjanjikan segala banyak hal, ya, mengembangkan diri, mengembangkan potensi, meraih pengalaman, kemudian paham tentang segala hal, dan seterusnya. Berikutnya, oke. Ya. Kemudian udah tadi promoting access. Kemudian yang penting juga adalah mendorong kita untuk meraih ya academic excellence. Jadi perlu kita mendapatkan beasiswa luar negeri adalah untuk mendapatkan level akademik yang sangat baik gitu ya. Ya. Tapi sebaik apapun pengetahuan teman-teman ya, zaman sekarang Pak Topan dan teman-teman lain, setinggi apapun pemerolehan pendidikan di kita luar negeri, kalau kita tidak kita gunakan ya, misalnya nulis ya, kita tidak nulis di publikasi internasional, di Scopus, di Sinta, di mana-mana, itu juga vakum gitu, vakum. Alhamdulillah saya saya sekarang di UIN dosennya 1.700 orang ya, 1.700 dosen di UIN, kurang lebih 30 sampai 40 ribu mahasiswa. Dari 1.700 saya ranking ke-9 publikasi di UIN. Ya, jadi tahun 2003 saya menghasilkan kurang lebih 50 artikel ya. Coba itu. Orang bilang, Pak Lek, banyak sekali artikelnya, itu enggak layak. Oh, yang tidak layak itu enggak nulis. Karena saya ngajar product based learning. Jadi saya nggak main-main, harus ngajar S2, S3 itu berbasis produk. Jadi saya bikin RPS itu yang benar-benar dari awal, saya masuk di awal buka mata kuliah, kemudian menjelaskan tentang apa yang dikerjakan di pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai midterm test itu harus sudah dapatkan data. Coba tuh, nggak main-main tuh. Jadi Pak Topan, teman-teman yang lain yang dosen, mohon bikin sesuai perkembangan di Indonesia juga sudah menuntut bahwa kita ngajar berbasis produk ya, itu penting. Jangan kita hanya ngajar yang dimaksud dengan geologi adalah udah lewat itu ilmu pengertian itu udah lewat, sudah dilahap oleh ChatGPT Pak Topan ya. Tanya apa saja di ChatGPT sudah dijawab teman-teman. Hampir mahasiswa dosen itu sulit bagaimana cara mengerjakan memberi soal kepada mahasiswa, tapi saya nggak kehabisan akal. Wow, saya
saya minta mahasiswa bikin pertanyaan penelitian untuk mencari data. Nah, kita harus buat bagaimana mengajar itu menghasilkan sesuatu. Bukan hanya ngajar untuk ngajar, belajar untuk belajar, berilmu untuk berilmu. No. Karena ilmu yang bermanfaat itu bisa dibaca orang. Ya, alhamdulillah sampai sekarang saya kecil-kecilan saya, teman-teman, Pak Topan dan lain-lain, saya sudah menghasilkan kurang lebih 10 buku ya. Termasuk ini buku yang banyak dijumpai di Indonesia, dipakai di seluruh Indonesia. Waktu saya S3 ini buku ini. Pas saya masuk di UIN, menghasilkan buku bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Nah, ini bisa Bapak Ibu klik di online. Ini buku ini sampai beberapa luar negeri dipakai untuk ini ya, bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Ini buku yang alhamdulillah banyak dibaca orang atau dipakai di perguruan tinggi di Indonesia. Termasuk di Sumbawa, Pak Iwan Jayadi, teman saya, partner saya, rupanya beliau memberikan dosen-dosen bahasa Indonesia buku ini. Beliau pakai ini soft copy-nya ya. Oke, silakan aja pakai. Oke. Kemudian alhamdulillah memang saya suka-suka nulis Pak Topan dan teman-teman. Saya kurang menghasilkan kurang lebih puluhan buku ya, teman-teman. Yang terbaru Pak Topan, semangat saya sambil ini bidang saya ini kan discourse analysis. Tadi yang dibaca oleh Ibu ini ya, Ibu Pratiwi, discourse analysis for language education. Jadi analisis wacana untuk pendidikan bahasa. Jadi kurang lebih ini 500 halaman Pak Topan. Ini kerjaannya semangat, hanya semangat lah gitu ya, membuat kita ini terus maju dan maju terus, terang terus dan terus terang. Itu merek lampu ya Ibu Pak Topan ya, terang terus terang itu gitu ya. Oke, ini banyak sekali ini. Kemudian kenapa luar negeri juga teman perlu kita ini attracting talent. Jadi untuk bagaimana membangun kepiawaian kita, kecerdasan kita. Jadi bayangkan ya, kalau keluar negeri itu kan saya misalnya dari Jakarta menuju Singapura, Jepang kurang lebih 6, 7, 8 jam ya. Nah sampai di Jepang itu udah bahasa Inggrisnya udah gila nanyanya itu. Kalau salah-salah bisa itu kan direkam. Sampai di Amerika udah ditampakkan di sana kalau ada salah-salah ini bermasalah, dicurigai gitu ya. Ya, banyak sekali tantangannya. Nah, semua tantangan ini memerlukan talent, bakat, kecerdasan, bukan hanya kecerdasan ilmu, kecerdasan pikiran, hati dan segala hal. Nah, kemudian yang terakhir di sini teman-teman, fostering innovation. Jadi why scholarship, overseas scholarship itu adalah untuk mengembangkan, meningkatkan, enhancing, fostering, boosting innovation, untuk membangun hal-hal yang baru, mengerjakan hal-hal yang baru. Bukan berarti membelakangi sekaligus yang lama, karena apa yang kita lakukan hari ini, apa yang dirasakan hari ini, apa yang dipegang oleh hari ini oleh Pak Tovan gelarnya, itu karena kerjaan atau hasil perjuangan masa kemarin, masa lalu ya tentunya, sesuai dengan keterukuran dan perjuangannya. Oke, berikutnya saya nambah lagi ya. Jadi poin berikutnya building human capital. Ada istilah sekarang itu kan orang menyebutnya sumber daya manusia ya. Sebetulnya nggak terlupa sumber daya manusia itu teman-teman. Manusia itu bukan sumber daya, harusnya modal, building human capital. Ya, saya ini sinkron dengan calon apa ya? Ada satu menyebutnya bahwa memang manusia ini sebagai modal ya, modal yang tidak pernah habis dan bahkan berkembang terus terang dan terang terus. Kemudian lewat pintu beasiswa ini teman-teman bisa mendorong keragaman. Jadi keragaman berpikir, keragaman ilmu, ya, diversity. Halo, gimana Ibu Pratiwi? Mohon izin, Prof. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Oh, 5 menit. Masya Allah. Oke, baik. Saya akan screenshot. Lanjut. Ini terkait dengan beasiswa. Ini saya sedikit ke bawah. Beasiswa di Indonesia kurang lebih yang dikenal ya. Satu LPDP, ada beasiswa Dikti, unggulan Kemdikbud.
beasiswa LIPI, program belajar berbasis riset, kemudian beasiswa NTB. NTB juga rupanya saya googling ada kemarin ya. Nanti di bawah itu ada. Ini naiknya ini teman-teman. Maret 2023 kemarin masih meminta ini. Apakah ini teman-teman sudah berselancar di sini? Mudah-mudahan. Berikutnya, kalau beasiswa luar negeri, well-known and prestigious international scholarship. Ini tentunya yang pertama Fulbright program di Amerika, kemudian dari Inggris Chevening Scholarship, kemudian Erasmus program European Union, kemudian ini beasiswa Australia tentunya ada, teman-teman sudah melewati ini, kemudian dari Jerman di AAD, kemudian yang keenam adalah Swiss Government Excellence Scholarship, Switzerland. Kemudian masih lagi ada Japanese Government Scholarship, Monbuka Gokuso, arigato, cukuku rata, sakurata gitu ya. Oke. Kemudian beasiswa New Zealand Scholarship, kemudian Chinese Government, ada juga tadi Taiwan ya, mungkin siapa tadi. Kemudian Commonwealth Scholarship and Fellowship. Banyak sekali tentunya. Ini saya tidak jelaskan, ini nanti Pak Tovan segala teman-teman akan bagaimana persiapan awal, tentunya, kemudian persiapan tengahannya gitu, kemudian persiapan akhirnya gitu ada. Ini tapi sedikit ini ya, atau mungkin Pak Tovan segala nanti apa tantangan apa sih sebetulnya nanti kemudian saya ingin ke sini terakhir gitu ya. Ini ada 8 poin teman-teman terkait dengan beasiswa. Poin pertama, education is the key that unlock a countless door of opportunities. Jadi pendidikan adalah kunci untuk menyibak, membuka ya berbagai pintu-pintu kesempatan. The only education can open anything. Hanya pendidikan teman-teman yang bisa mempercepat laju kemajuan, laju inovasi, laju cita-cita bangsa, negeri, dan negara, dan kota-kota dan negeri kita. Poin 1. Poin kedua, scholarships are the bridge that help you cross those doors. Jadi, scholarship ini, beasiswa ini teman-teman adalah jembatan yang bisa menghubungkan ini cita-cita luhur tadi gitu teman-teman. To bridge between intentionality and opportunity, antara apa yang kita cita-citakan dengan meraih cita-cita. Poin 2, poin ketiga, everyone has the opportunity to obtain scholarship. Semua teman-teman yang ada di sini, di luar sana, di Indonesia, di NTB, di Jakarta, di mana-mana pun adalah memiliki kesempatan yang sama. Have the same opportunity to obtain, to do grades, to obtain, to achieve the scholarship, overseas scholarship. Semua orang di Indonesia berkesempatan untuk meraih kesempatan beasiswa. Yang keempat, knowledge is the greatest treasure. Jadi ilmu dan pengetahuan adalah merupakan luar biasa, adalah harta karun yang super luar biasa. Kata Sayyidina Ali bahwa dengan ilmu teman-teman, dengan ilmu kita bisa menjaga apa-apa. Ya. Tapi kalau kita memiliki harta, karena ilmu menjaga kita. Kemudian harta kita harus kita yang menjaganya. Itu perbedaan harta dengan ilmu. Semakin banyak ilmu, semakin bisa menjaga, bisa meraih apa-apa yang kita cita-citakan. Semakin banyak harta yang tidak digunakan, semakin pusing kita menjaganya. Nomor 5. Pursuing scholarship, not just financial aid. Meraih beasiswa teman-teman bukan hanya untuk mendapatkan uang atau bantuan, tetapi yang super penting adalah meraih impian-impian teman-teman. Ya, to grasp, to obtain, to achieve your real dream, your big dream big, bermimpi yang besar mimpinya. Oke, number 6, dedication and hard work today will save a bright future. Hari ini boleh jadi Anda dan teman-teman besok hari bekerja keraslah sekeras-kerasnya untuk meraih. Lebih baik susah payah dalam meraih ilmu daripada kelelahan
karena kebodohan tidak memahami ilmu. Wow, Sayyidina Ali luar biasa mengatakan, lebih baik susah payah mati-matian merangka-rangka meraih ilmu daripada main-main tapi tidak kita dalam kebodohan dan kita tidak tahu apa-apa. Poin ketujuh, stay curious, stay passionate, dan senantiasa teman-teman mengasah keinginan, mengasah semangat, bahwa dengan mengasah semangat, mengasah kemampuan, dan mengasah olah pikir, olahraga, dan olah hati, maka dengan itulah kita mudah-mudahan diberi peluang oleh Allah untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Yang terakhir, last but not least, navigation is the challenges require resilience and resourcefulness and proactive approach and attitude. Dan teman-teman, satu hal yang sangat penting, keberanian menghadapi tantangan, the braveness to face the challenges, keberanian untuk menghadapi tantangan adalah satu poin yang super penting dalam meraih cita-cita masa depan, atau meraih beasiswa, atau meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Not only in Indonesia as a national country, but also overseas West Nusa Tenggara. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Thank you so much. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari Prof. Alex Abdullah. Kepada materi selanjutnya, kita sambut Bu Yvonne Arisanti. Beliau merupakan rekan kerja sekaligus ibu sekaligus teman bagi saya yang sangat luar biasa. Dan saya akan membacakan CV beliau. Beliau ini dilahirkan di Lombok. Beliau ini menamatkan pendidikannya di Faculty of Animal Husbandry, University of Mataram, kalau nggak salah pertanian ya. Kemudian tahun 2019 postgraduate in Management Faculty of Economic, University of Mataram tahun 2004 sampai 2006, mohon maaf. Kemudian beliau complete PhD-nya di College of Management in Business Administration, Chaoyang University of Technology, Taiwan. Beliau memiliki banyak sekali sertifikasi keterampilan di bagian Human Research Development. Kemudian salah satu skill beliau, beberapa skill beliau yang perlu highlight, yakni Human Research Analytics, kemudian Human Research Analysis, kemudian Strong Decision Maker, Complex Problem Solver, kemudian Macro-Micro Expression. Jadi beliau juga sempat mendalami ilmu makro dan micro expression, kemudian Competency-Based Interviewing, kemudian Behavioral Interviewing, kemudian Interview Skills Training. Beliau juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi. Ya, kepada Bu Yvonne, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas ya, Mbak Tiwi? Ya. Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Salam kenal juga buat Profesor Arif dan juga Pak Topan, ya kebetulan ini juga rekan kami di Universitas Teknologi Sumbawa, sama Pak Ahmad Junaidi ya, yang dari UNRAM. Salam kenal juga Pak. Jadi saya kebetulan sempat ketemu Pak Ahmad Junaidi di salah satu konferensi internasional yang diadakan di FKIP UNRAM ya, bulan November tahun lalu. Seperti itu. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya rasa yang sudah disampaikan oleh Profesor Arif itu matematikanya sangat luar biasa, ya, jadi membantu juga buat teman-teman sekalian yang memang ingin melanjutkan studinya ke luar negeri, baik itu S1, S2, S3. Mungkin di sini saya ingin paparkan hanya kaitan dengan pengalaman saya saja, pengalaman saya karena memang sebelumnya sudah secara jelas disampaikan oleh Profesor Arif. Baik, Prof. Alex, Bu. Oh, Prof. Alex ya, mohon maaf, Prof. Alex, mohon maaf.
Prof. Alex ya. Baik, saya akan sedikit sharing pengalaman saya. Jadi sebetulnya saya udah buat PPT ya, PPT. Jadi tapi mohon maaf Mbak Tiwi, ini bukan PPT-nya Mbak Tiwi, yang satuan. Oh iya Bu, baik. Mohon maaf. Coba stop dulu. Ya mungkin sambil dijelaskan poinnya Oke, Bu, baik. karena kita berganti. Baik, kebetulan saya salah satu warga beasiswa NTB yang dibantu untuk keberangkatan dan pulangnya oleh pemerintah NTB. Dan untuk full scholarship-nya saya dapatkan di Taiwan, itu berdasarkan beasiswa kampus dari Choyang University of Technology. Kebetulan beasiswa yang ditawarkan di sana itu jenisnya ada 2, Elite Scholarship sama Excellent Scholarship. Jadi mungkin teman-teman yang ke depan ingin mau melanjutkan S3 atau S2, mungkin bisa yang di Taiwan, terutama di kampus alma mater saya. Nanti teman-teman juga bisa menghubungi saya gitu, misalnya ingin tanya-tanya atau ingin tahu kaitan dengan beasiswa tersebut. Nah, alhamdulillah saya apply beasiswa itu di tahun 2019. Dan alhamdulillah juga kebetulan saya dan suami sama-sama mendapatkan beasiswa. Gitu. Jadi secara psychological well-being, kalau kita berkeluarga, kita melanjutkan studi ke luar negeri itu dengan membawa pasangan akan jauh lebih baik jika pasangan kita itu sama-sama mendapatkan beasiswa seperti itu. Kan itu berdasarkan pengalaman saya. Kalau misalnya satu yang mendapatkan beasiswa dan kita misalnya membawa istri dan anak, jadi yang sering dialami teman-teman saya itu permasalahannya di finansial ya, terutama finansial, karena memang membawa istri, anak itu kan sangat besar biayanya ya, terutama biaya asuransi, biaya pendidikan dan lain-lain yang memang perlu diperhitungkan gitu. Tapi kalau memang Bapak-bapak dan Ibu-ibu memang sudah punya modal finansial yang cukup dan bisa memang punya kemampuan untuk membawa keluarga ya alhamdulillah seperti itu. Cuman memang setiap orang itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Dengan membawa pasangan kita mungkin akan jauh lebih baik untuk sharing pengalaman ya. Secara psikologis juga kita akan jauh lebih tenang, karena memang ketika kita kuliah di luar negeri itu salah satu masalah yang kita hadapi itu loneliness ya, kesendirian. Walaupun memang kita di sekeliling mungkin ada kita aktif dalam